pagi semua. Pagi, Pak. Nah, jadi sebelum kita mulai, mungkin saya minta maaf dulu ya karena sudah mengganggu waktu libur kalian. Nah, hari ini saya mau mengajar, jadi saya pilihnya kelas kalian. Gak apa-apa ya? Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir, ya. Karena kalian sudah SMA, pastinya nanti setelah lulus SMA kalian akan melangkah ke jenjang selanjutnya. Apakah kalian harus bekerja, apakah kalian harus kuliah, gitu ya. Jadi perencanaan karir di sini itu tujuannya adalah, tujuan perencanaan karir di sini itu adalah dapat mengambil keputusan karir. Nah, jadi yang pertama adalah dari perencanaan karir itu tujuannya salah satunya dapat mengambil keputusan karir, ya. Yang namanya perencanaan karir itu kan banyak dari siswa-siswa SMA itu yang dia tidak memperdulikan gitu, mengajukan. Banyak yang namanya juga siswa ya, namanya juga pelajar masih muda, apalagi masih mencari jati diri, jadi dia tidak memikirkan masa depannya. Kalau siswa itu kan kebanyakan dia mikirnya ya udah tentang main, pacaran, itu aja yang dipikir. Nggak ada yang namanya pikir tentang masa depannya gitu. Kebanyakan siswa mikirnya tentang mainnya aja gitu. Datang ke sekolah, duduk, pulang. Besoknya datang lagi ke sekolah, duduk, pulang. Ya, nggak tahu perencanaan karirnya itu seperti apa. Padahal perencanaan karir ini sangatlah penting gitu. Perencanaan karir di sini itu sangat penting karena yaitu untuk masa depan kalian gitu. Gimana kalian nantinya melangkah. Kalau tidak ada perencanaan karir kalian, ya kalian akan bingung nanti setelah lulus SMA, saya ini mau kemana ya? Temannya ikut kuliah, udah kuliah jurusan temannya ambil jurusan ini, jurusan A, ambil jurusan A. Temannya ambil jurusan B, ambil jurusan B. Temannya ikut bekerja, ikut juga dia bekerja, padahal udah passion di situ. Temannya ikut menikah, dia juga ikut menikah gitu. Jadi perencanaan karir itu harus dari diri kalian sendiri, nggak boleh namanya ikut-ikut. Sebenarnya bisa ikut-ikut ya, asalkan memang sama passion kalian. Misalnya, saya punya contoh ya, saya punya waktu SMP itu, saya SMP 5 ya, punya teman SMP itu, dia selalu sekelas itu bergeng. Selalu sama-sama bareng gitu. Ke kantin selalu bareng, pulang sekolah bareng, pergi sekolah bareng. Nah, waktu dia lulus SMP, mereka memutuskan untuk masuk SMK Kesehatan. Kebetulan SMK-nya SMK Kesehatan. Gitu, 5 orang ini. Nah, setelah mereka lulus SMA, mereka melanjutkan lagi kuliah bareng sampai sekarang akhirnya mereka dapat gelar S3 bareng-bareng 5 orang teman saya. Itu kan salah satu perencanaan karir mereka bareng gitu, sama-sama. Berteman secara positif. Jadi mereka tidak cuma ngomongin yang pacaran aja, nongki-nongki kalau malamnya. Jadi mereka juga pikir masa depan mereka seperti apa. Kan enak ya kalau kita punya teman kuliah bareng, sekolahnya bareng. Bayangkan itu mereka berapa tahun barengnya itu dari SMP kelas 3 sampai lulus kuliah D3 di Universitas Borneo. Jadi selalu bareng. Nah, itu kalau mau ikut teman-teman ya nggak apa-apa gitu, asalkan passionnya memang sama. Yang teman kalian masuk jurusan misalnya kuliah jurusan A, kalian ikut jurusan A, kalau passion kalian bukan di situ. Kalau jurusan kalian passionnya di jurusan B seperti itu. Nah, jadi perencanaan karir itu sangat diperlukan. Nah, yang tujuan pertama perencanaan karir adalah dapat mengambil keputusan karir. Nah, jadi diharapkan kalian setelah merencanakan karir kalian, itu tujuannya supaya kalian bisa mengambil keputusan karir kalian seperti apa. Jadi setelah kalian lulus SMA, kalian tahu nih mau kemana. Dan ikut lagi sama yang namanya teman.
kalian sudah merencanakan, oh pokoknya saya nanti lulus SMA harus kuliah, 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun harus setelah lulus harus langsung bekerja, setelah bekerja menikah, setelah menikah punya anak, begitu seterusnya. Yang namanya karir itu panjang ya, nggak cuma sampai kalian lulus SMA terus kalian milih kuliah sudah berakhir di situ, enggak. Sampai kalian punya anak pun karir kalian pasti tetap berlanjut. Pokoknya panjang, yang namanya karir itu panjang sampai kalian ya sudah tua, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu karir kalian sudah berhenti sampai kalian pensiun. Jadi karir itu sangat panjang, makanya perencanaannya itu sangat penting. Karena kalau kalian salah melangkah, otomatis langkah selanjutnya pasti juga salah gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Yang kedua adalah proses yang dilaksanakan akan tertata dengan rapi. Nah, yang kedua, tujuan dari perencanaan karir adalah proses yang dilaksanakan akan tertata dengan rapi. Kenapa? Karena dia sudah tahu gitu mau melakukan apa. Setelah lulus SMA, saya mau melakukan ini untuk cita-citanya. Jadi proses yang dia lakukan itu sangat terencana, sangat rapi, karena sudah direncanakan sejak lama, sejak waktu dia duduk di waktu SMA. Jadi dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan pada saat lulus SMA. Tidak bingung lagi, tidak ikut teman lagi. Nah, terus yang ketiga ada membuahkan hasil sesuai ekspektasi. Nah, yang ketiga adalah sesuai ekspektasi. Nah, yang namanya kita merencanakan sesuatu kan pasti kita punya tujuan. Kita merencanakan tidak mungkin tidak ada tujuannya. Jadi tujuannya itu sudah pasti ada. Contoh misalnya saya setelah lulus SMA pengennya masuk fakultas kedokteran misalnya, pengen jadi dokter. Otomatis kan ekspektasinya pasti mau menjadi dokter, seorang dokter. Nah, kalau kita merencanakan karir dengan baik, ya otomatis sesuai ekspektasi juga kita. Asalkan kita memang mau berusaha dan ya niat. Kalau kita tidak niat, cuma saja kita rencanakan karir kita mau masuk fakultas kedokteran, tapi sebenarnya tidak ada usaha, jadi tidak bisa juga. Nah, jadi tujuannya perencanaan karir itu salah satunya adalah sesuai ekspektasi, supaya kalian perencanaan karir kalian itu tertuju dengan rapi. Nah, terus yang selanjutnya adalah ada beberapa tujuan karir ya setelah lulus, beberapa tujuan karir. Nah, ada beberapa tujuan karir setelah kalian lulus dari SMK Kesehatan, SMA, tepatnya. Ya, yang pertama adalah kuliah. Nah, ini yang paling banyak dipilih oleh siswa-siswa, karena setelah lulus SMA itu dia bingung mau cari perencanaan karir itu seperti apa. Akhirnya dia memilih kuliah. Padahal kuliah itu harus sesuai dengan passion kalian. Ya, karena di Indonesia itu 80% mahasiswanya itu salah memilih jurusan. Jadi sangat banyak sekali yang namanya salah memilih jurusan. Dia kuliah, tapi dia dalam hatinya, kayaknya saya bukan di sini, gitu. Terjerumuskan ibaratnya, salah memilih. Nah, makanya perencanaan karir di sini sangat dibutuhkan, gitu. Agar kalian tidak terjerumus yang namanya salah jurusan. Gitu. Bayangkan 80% mahasiswa Indonesia aja berapa penduduknya? Mahasiswanya semua hampir salah jurusan. Gitu. Jadi kalau kuliah salah jurusan itu ya diri kita sendiri yang tersiksa. Karena apa? Tugasnya banyak, harus datang tepat waktu. Jadi salah jurusan itu adalah hal yang sangat tidak enak. Gitu. Kalau kalian salah memilih jurusan nantinya, perencanaan karir di sini sangat penting untuk kita semua. Ya, termasuk saya juga. Setelah lulus
karir itu sangat panjang gitu. Nah, jadi kuliah ini adalah salah satu hal yang paling banyak dipilih oleh siswa-siswa, ya. Nah, tapi kalian jangan sampai salah pilih juga. Yang seharusnya kalian lulus SMA itu sebenarnya harus bekerja, misalnya harus membuka usaha sendiri misalnya, tapi kalian memaksa untuk kuliah. Ya, tidak bisa seperti itu. Kalian harus memang kuliah, harus memang dengan passion kalian sendiri. Tidak boleh yang namanya ada paksaan, ada ajakan dari teman. Memang harus kalian sendiri yang memilih. Kalau misalnya paksaan dari ajakan dari teman itu kan ya tidak bisa juga kita terima, karena kalau kita kuliah pasti dapat teman baru kok, tenang aja. Temannya mungkin lebih banyak lagi daripada kalian diajak teman kalian tapi kaliannya tidak kuliah ya. Nah, terus yang kedua adalah bekerja. Nah, yang kedua adalah bekerja, langsung bekerja. Ya, mungkin kalau ada yang memilih bekerja mungkin ada beberapa faktor ya, contohnya seperti faktor ekonomi. Mungkin dia saja mau kuliah, tapi karena dia yang kurang, akhirnya dia harus dipaksa bekerja. Nah, ini dua ini tidak boleh tertukar ya. Contoh misalnya, saya kebetulan, ya contohnya dari keluarga saya sendiri ya, saya kebetulan ada 9 bersaudara ya, jadi sangat banyak. Jadi kakak saya itu ada salah satu kakak saya itu yang kerja di sebuah perusahaan. Nah, dia kerja di sebuah perusahaan ini sudah hampir 11 tahun. 11 tahun. Kebetulan kakak saya ini cuma lulusan SMA, tepatnya STM. Jadi memang langsung bekerja. Nah, pada saat dia 5 tahun bekerja, 5 tahun bekerja ini, dia kan sudah 11 tahun sekarang. Nah, pada saat dia 5 tahun bekerja, dia ditawarkan untuk naik pangkat atau naik jabatan. Nah, yang namanya naik jabatan itu pasti naik gaji ya. Sebelumnya gajinya itu cuma 4 juta, sekitar seginilah, 4 juta setengah. Nah, gajinya itu sekitar 4 juta setengah. Nah, pada saat dia ditawarkan untuk naik jabatan, naik pangkat, otomatis gajinya juga naik. Bisa aja lebih dari 4 juta, bisa aja 6 juta, 7 juta, atau 8 juta gitu. Nah, tetapi karena salah satu syaratnya yang namanya naik jabatan pasti ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Nah, ternyata salah satu syaratnya adalah dia harus S1 dulu untuk naik jabatan, untuk naik pangkat. Nah, sedangkan kakak saya ini, dia kan cuma lulusan STM, dia tidak melanjutkan kuliah, langsung bekerja. Otomatis pas dia naik pangkat, ditawarin naik pangkat, dia tidak bisa mengambil gitu. Paling itu kesempatan yang sangat emas, kesempatan yang sangat bagus gitu untuk naik gaji. Ya, nah itu semua kesalahannya di mana? Ya perencanaan karir yang seharusnya kakak saya harusnya kuliah, tapi dia memilih langsung bekerja. Ya, tapi mau gimana gitu, nasi sudah jadi bubur, tidak bisa kita sekali juga. Pasti penyesalan ada ya, namanya manusia. Padahal sudah kesempatan di depan mata untuk naik gaji, tapi malah salah satu syaratnya adalah harus S1 dulu. Jadi salahnya di mana? Sebenarnya salahnya kalau kita mau lihat ke belakang adalah perencanaan karir gitu. Kakak saya kurang perencanaan karirnya. Andainya perencanaan karirnya baik, misalnya dia kuliah dulu, terus langsung bekerja, nah, otomatis kan dia bisa misalnya bekerja, langsung naik pangkat, otomatis gajinya juga gede. Tapi ya, karena dia cuma lulusan SMA, ditawarin naik gaji, jadi 11 tahun gajinya cuma segini gitu, sampai dia nikah, sampai punya berapa juga gajinya nggak bakal naik. Mungkin aja naik, paling cuma sedikit. Kalau naik pangkat itu kan gajinya naik bisa berjutaan, bisa naik langsung 2 juta, 3 juta gitu. Tapi itulah yang namanya masa lalu tidak bisa kita sesali juga. Nah, terus contoh kedua itu karena dia tidak, yang contoh pertama tadi karena kakak saya tidak memilih kuliah. Nah, contoh kedua ini datang dari teman saya sendiri. Gitu. Dia setelah lulus SMA dia memilih untuk kuliah. Dia anaknya rajin, pintar, cerdas. Pokoknya dia aktif lah di kampus itu aktif.
Nah ternyata pada saat semester 4, kalau semester 4 itu berarti sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun kuliah, ternyata semester 4 tiba-tiba dia kok nggak pernah turun, nggak pernah kemana, nggak pernah kelihatan gitu. Ternyata dia memutuskan untuk bekerja gitu. Jadi dia kuliah selama 2 tahun itu terbuang sia-sia gitu. Yang namanya kuliah kan nggak ada yang gratis, pasti bayar. Otomatis dia sudah mengeluarkan uang kuliah selama 2 tahun, akhirnya tidak berbuah apa-apa gitu. Yang terjadi dia lebih memilih bekerja. Ya, jadi kan itu salahnya di mana? Ya salahnya di perencanaan karir. Seharusnya dia lulus SMA harusnya bekerja, tidak usah kuliah, malah dia memilih kuliah. Akhirnya apa? Pas 2 tahun dia kuliah, ya itu dia memilih lebih bekerja. Kan sayang ya buang waktu 2 tahun untuk kuliah. Kita pikirannya juga terbuang, fisik, otak terbuang sia-sia karena dia salah memilih perencanaan karirnya. Perencanaan karirnya tidak matang. Nah, terus pilihan yang ketiga adalah menikah. Siapa nih yang punya rencana setelah lulus SMA langsung menikah? Ada? Lastri langsung menikah. Ya banyak juga kok yang cuma dia setelah lulus SMA dia langsung menikah. Banyak kok. Apalagi kalau misalnya dari SMA memang udah punya pacar ya. Jadi pas dia lulus SMA langsung aja kawin sama mamanya. Nah, ini juga adalah salah satu pilihan karir ya. Kalau misalnya ya yang namanya jodoh kita kan nggak ada yang pernah tahu gitu. Teman saya aja waktu SMA teman sekelas nggak pernah dekat sama cewek, nggak pernah pacaran, tiba-tiba pas lulus SMA ada undangan datang ke rumah. Kan itu namanya jodoh tidak tertebak gitu. Nah ini adalah pilihan yang ketiga. Kalau misalnya kalian mau menikah, ya kalian harus siap mental. Karena pasti banyak cobaan. Kalau menikah itu pasti banyak cobaannya. Nah, untuk yang keempat itu adalah membuka usaha. Nah ini sebenarnya yang paling bagus dari ketiga ini, tapi yang paling sedikit dipilih gitu, untuk perencanaan karir. Jarang ada siswa-siswa yang berpikir untuk setelah lulus saya SMA saya pengen membuka usaha seperti misalnya online shop atau apa segala macamnya, membuka usaha sendiri. Karena kebanyakan orang Indonesia berpikir dia belum memulai usahanya tapi dia sudah mikir ruginya. Jadi gimana dia mau memulai kalau yang dia pikir ruginya? Padahal belum mulai usahanya yang dipikir sudah ruginya. Padahal kalau membuka usaha sendiri kan kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang lain. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu dia cari aman. Setelah lulus SMA ya dia maunya jadi ya karyawan biasa aja, karyawan swasta atau karyawan negeri. Dia cari aman. Yang penting saya hidup sebulan digaji, saya bisa makan, saya bisa minum. Ya udah saya jalani. Jarang ada yang berpikiran, saya pokoknya harus buka usaha sendiri. Saya harus bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang lain. Jarang ada yang berpikiran buat seperti itu. Karena ya itu tadi, belum usahanya dimulai tapi dia sudah pikir begini seperti apa. Jadi dia takut untuk melangkah. Nah, ada beberapa langkah ya untuk perencanaan karir. Nah, langkah untuk merencanakan karir adalah yang pertama adalah menilai kemampuan sendiri, menilai diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Contoh misalnya saya mau setelah lulus SMA, saya mau masuk fakultas kedokteran. Nah, kita harus menilai diri kita sendiri. Gitu. Uang saya cukup nggak? Jadi kita harus menilai kekurangan kita, kelebihan kita seperti apa. Sehingga pas kita masuk
kuliah kedokteran itu bisa semangat, bisa cukup kemampuan kita bisa untuk kuliah di fakultas kedokteran gitu. Jangan sampai memaksakan diri, sebenarnya kekurangannya di situ, kekurangannya tidak bisa kuliah di fakultas kedokteran, akhirnya dia paksa, akhirnya tidak maksimal. Itu bisa-bisa salah satu perencanaan karir juga gitu. Jadi kita harus, kalau kita mau melangkah untuk merencanakan karir, kita harus nilai diri kita sendiri dulu gitu. Kalau misalnya lulus SMA ada yang merencanakan karir untuk langsung bekerja, ya kita nilai diri kita sendiri. Kira-kira setelah lulus SMA saya sanggup gak ya untuk langsung bekerja? Saya sanggup gak ya? Apakah nanti saya mengeluh, capek, apa gimana? Jadi kita harus bisa nilai diri kita sendiri gitu. Yang mau menikah bisa, yang penting kita nilai diri kita sendiri dulu gitu. Apakah misalnya kalau saya misalnya lulus SMA nikah muda, itu akan langgeng nggak ya, akan gimana nggak ya? Itu kan harus dipikir semua gitu. Nggak bisa kita mentang-mentang ada cowok ada cewek langsung udah nikahin aja gitu. Urusan bertengkar apa segala macam urusan belakangan, yang penting nikah aja dulu. Itu kan nggak bisa seperti itu. Kita harus nilai diri kita sendiri dulu, kita mampu nggak untuk nikah muda, misalnya punya anak gimana? Ya itu kan nggak bisa langsung. Nah terus yang kedua, langkah kedua adalah menentukan. Nah langkah kedua adalah untuk perencanaan karir adalah menentukan tujuan karirnya. Nah setelah kita menilai kemampuan kita, oh ternyata saya kayaknya mampu untuk langsung bekerja setelah lulus SMA. Ya udah kita tentukan nanti mau kerjanya di mana, mau kerja apa. Kira-kira setelah lulus SMA, saya mau kerja di sini, saya mau melamar di sini. Untuk menilai diri sendiri, saya sudah cukup kok, saya sudah kayaknya saya kuat untuk bekerja di sini di perusahaan ini. Gitu. Nah, jadi langkah kedua adalah untuk menentukan tujuan karir. Nah, yang ketiga adalah eksekusi. Nah, setelah kita menilai diri sendiri, terus menentukan tujuan karir kita, langkah selanjutnya adalah ya eksekusi. Karena percuma kita membuat perencanaan kalau tidak ada eksekusi yang hanya menjadi angan-angan. Saya nanti setelah lulus SMA, pokoknya saya harus kuliah di Jogja, masuk fakultas ini, jurusannya ini. Yang langsung kerja, pokoknya saya setelah lulus SMA harus langsung bekerja, kerjaannya harus yang ini, gajinya harus segini. Itu percuma aja kita buat kalau tidak kita eksekusi. Jadi kalau kita sudah buat perencanaan karir, ya harus langsung kita eksekusi. Tidak ada yang namanya nanti lah dulu, tunggu umur segini. Ya pokoknya perencanaan karir setelah SMA kalian buat langsung eksekusi. Nah seperti itu ya langkah-langkahnya. Ada yang bertanyakan dulu mungkin? Yang bertanya? Ada ya? Nah oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan kalian siapkan kertas lembar, kita buat perencanaan karir gitu. Oke, jadi silakan tulis nama lengkapnya. Nah, jadi hari ini kita akan membuat tentang perencanaan karir. Karir kalian seperti apa? Tujuannya apa? Karena supaya kalian punya gambaran gitu. Karena kebanyakan orang cuek gitu tentang masa depannya seperti apa. Setidaknya kalian peduli tentang masa depan kalian nanti maunya seperti apa sih? Ya. Jadi kalian silakan tulis di kertas kalian masing-masing. Setelah lulus SMK dari Sumber Kesehatan, kalian itu langkahnya mau kemana?
Ya contoh, misalnya setelah lulus SMA saya berencana untuk melanjutkan kuliah misalnya. Nah, kuliah di misalnya Universitas Borneo aja. Nah, terus ngambil jurusan misalnya perawatan. Nah, misalnya sepertinya kalian bisa buat dengan kata-kata kalian sendiri. Tapi ini hanya sebagai contoh ya. Setelah lulus SMA, saya berencana untuk kuliah misalnya di Universitas Borneo mengambil jurusan perawat. Nah, kalau misalnya ada yang mau nulis langsung bekerja, ya nggak apa-apa juga gitu. Misalnya ada yang mau nulis langsung bekerja, saya setelah lulus SMK berencana untuk langsung bekerja. Bekerjanya di mana, rencananya mau di mana gitu. Terus alasannya langsung bekerja itu apa? Kalau yang ini mau bekerja. Gitu. Tapi tidak sampai sini aja ya. Misalnya sudah sampai, misalnya mau kuliah gitu di Universitas Borneo jurusan perawat. Kalau misalnya ada yang mau kuliah di luar juga silakan ditulis di universitas apa, misalnya di kota apa. Terus alasannya ngambil kuliah di luar gitu, apa? Nggak harus pakai kata-kata saya, bisa juga pakai kata-kata kalian sendiri. Nah, kalau bisa sampai setelah lulus, misalnya setelah lulus kuliah, misalnya setelah lulus kuliah, saya ingin langsung bekerja di mana gitu. Nah, jadi kalian setelah lulus kuliah, kalian tulis juga gitu, mau bekerjanya nanti di mana. Nggak cuma sampai di situ ya, kalau bisa sampai kalian mau menikah di umur berapa gitu. Kalian ini aja buat gambaran, nggak harus tepat gitu. Rencana aja, yang namanya rencana, yang namanya manusia kan pasti ada yang berencana, yang menentukan kan yang di atas. Nah, setelah saya lulus kuliah, saya ingin langsung bekerja misalnya di mana, di rumah sakit, di puskesmas atau di mana. Nah, terus misalnya setelah lulus kuliah bekerja, saya ingin menikah di usia misalnya 26. Di umur 26 tahun. Kalau kalian mau panjangin lagi boleh. Mau punya anak berapa juga tulis saja di sini. Boleh, tulis saja. Saya ingin menikah di misalnya umur 26 tahun. Umur 26 tahun saya ingin punya anak misalnya 1 atau langsung 2. Apa? Ya. Kalau misalnya kalian berencana misalnya untuk selesai kuliah di umur misalnya 23 tahun, saya harus selesai kuliah, sudah harus selesai kuliah dan melanjutkan bekerja di umur 23 tahun. Lebih bagus lagi kalau ada umurnya gitu, karena lebih pasti kalau kita merencanakan ada umurnya, ada target umur. Pokoknya umur 23 tahun saya harus selesai lulus kuliah. Pokoknya saya harus bekerja, nabung di umur 25 tahun misalnya, saya harus langsung segera menikah. Itu kan perencanaan kalian. Nah, nanti dikumpul ke saya pilih mungkin
Nanti kita aminkan bersama. Siapa tahu yang kalian tulis di kertas ini di masa depan terjadi. Ya?
Nah, ini depan. Masing-masing. Ya. Namanya? Bapak. Beberapa aja, nggak semua. Kalau semua memang. Jadi kebanyakannya apa kok? Nah, jadi sini dia tulis setelah lulus SMK, saya berencana untuk melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan keperawatan. Karena keinginan saya menjadi seorang perawat. Nah, setelah lulus kuliah di umur 25 tahun, ingin melanjutkan bekerja di rumah sakit. Nah, di umur 25 tahun berkeinginan untuk menikah. Nah, jadi dia rencana 25 tahun untuk menikah. Karena ingin mewujudkan impian saya menjadi seorang perawat. Amin. Amin. Nah, jika semua keinginan saya tercapai, baru ada rencana untuk menikah. Nah, ini dari Firanda ya? Farenda. Bagus. Nah, terus setelah saya akan melanjutkan kuliah saya di luar kota. Nah, antara kota Bandung dan Jogja. Karena selain menambah ilmu dalam hal yang saya minat, saya juga mendapat ilmu
untuk memberesi rumah atau apa nih? Bertanggung jawab tentang hidup saya, dan saya juga bisa merasakan hidup tanpa membebani keluarga. Setelah saya lulus kuliah, saya akan melanjutkan ke pekerjaan saya sebagai perawat di rumah sakit. Amin. Saya akan menikah. Belum Cina deh. Nah itulah. Dari siapa nih? Revalidu. Bapak. Nah terus ini ada dari Nur Polbi. Setelah lulus dari SMK, saya berencana untuk kuliah di Makassar jurusan perawatan. Alasan saya ingin kuliah di luar adalah biar bisa ngerasain yang namanya ngekos dan hidup mandiri. Bisa. Setelah lulus kuliah, saya mempunyai tujuan untuk bekerja lalu menabung untuk bangun rumah dengan hasil keringat saya sendiri, lalu menjadi outfit, yang selalu membagi-bagikan uang kepada ponakannya. Amin. Kata yang baik ya. Nah ini bagus juga nih. Setelah lulus SMK, saya berencana untuk melanjutkan kuliah di 3 jurusan perawatan. Nah jika bisa, saya akan mengambil S1 perawatan. Nah lalu bekerja. Saya akan menikah di umur 25 tahun. Rata-rata di sini mau nikah 25 tahun. Atau ketika saya sudah siap menikah. Saya berencana akan mempunyai 2 anak. Bagus nih, panjang rencananya. Nah, saya berencana ketika umur 24 tahun saya akan berangkatkan orang tua saya haji. Amin. Siapa nih? Rizka Putri. Amin. Gimana? Oh, good. Terakhir. Inilah setelah lulus SMK kesehatan, saya berencana untuk kuliah di Universitas Borneo Tarakan, jurusan kebidanan. Nah, setelah lulus kuliah di Universitas Borneo Tarakan, saya ingin bekerja di rumah sakit Tarakan. Setelah bekerja, saya ingin memberangkatkan orang tua saya umroh. Amin. Dan ingin membahagiakan mereka di masa tua mereka. Dan ingin mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Nah, setelah itu saya ingin menikah di umur nih. Dan insya Allah jika ada jodohnya dari dia menikah Maharani. Pak itu pendek aja Pak, saya masih bingung.
bagus nih. Setelah lulus dari SMA Kesehatan, saya berencana untuk kuliah jurusan perawat di UGM Jogja. Keren. Jurusan perawat atau dokter. Nah, kemudian setelah lulus mendaftar sebagai, setelah lulus saya mendaftar sebagai poluan. Terus setelah saya berhasil jadi poluan, saya ingin keliling dunia. Saya tidak tahu ingin menikah di usia berapa. Oke, berarti perencanaannya hanya sampai menjadi poluan dan keliling dunia katanya. Padahal lebih bagus kalau misalnya sudah menikah keliling dunia sama suami. Orang sendiri. Sendiri. Me time. Kita keliling dunia ya. Nah mungkin segitu aja ya dari saya karena habis ini juga Bu Resti mau mengajar. Saya mengucapkan terima kasih sama kalian karena sudah mengganggu waktu libur kalian. Intinya kesimpulan dari perencanaan kalian kita adalah supaya kalian itu peduli. Setidaknya kalian seminimal mungkin itu ada gambaran masa depan saya ini kira-kira nanti seperti apa. Walaupun kita yang bisa merencanakan, yang namanya manusia yang bisa merencanakan, tapi yang menentukan tetap yang di atas. Jadi setidaknya kita sudah merencanakan dan mau berusaha untuk mencapai cita-cita kita semua. Ya, semoga apa yang kalian rencanakan untuk masa depan, semoga semuanya berhasil. Amin. Semoga semuanya sukses, apa yang diceritakannya tersampai. Kalian semua jadi orang-orang sukses, orang-orang yang baik. Segitu aja mungkin. Saya tutup. Assalamualaikum.